wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan proyek akhir semester 1. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Saya Muhammad Yahya Al-Fadil dengan NPM 2470061111032, ditemani rekan saya Muhammad Rizky Pratama 2470061111046. Juga ada rekan saya Nabila Altof Suharna dengan NPM 2470061111011, dan satu lagi Mutia Febrahma Hoirunisa dengan NPM 2470061111130. Nah, di sini kami membuat program Hello Mart. Hello Mart sebuah sistem yang dibuat untuk membantu kasir dalam pengelolaan barang serta melakukan proses transaksi. Bisa memperbaiki data stok barang yang ada di toko. Kasir juga dapat memproses transaksi dan menambahkan diskon sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini kami terlebih dahulu membuat flowchart. Nah, flowchart yang kami buat akan disampaikan oleh rekan saya Nabila Altof Suharna. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Ketika kalian sudah memulai program, maka kalian akan diberi pilihan 4 opsi, yaitu sign up, login, data kasir, dan quit. Jika kalian belum memiliki password atau username untuk login, maka kalian harus sign up terlebih dahulu untuk memasukkan username baru dan password baru. Jika sudah, maka program akan otomatis mengarahkan kalian untuk login kembali untuk memasukkan username dan password yang telah kalian buat. Lalu pada data kasir, kalian akan ditampilkan data kasir. Kemudian untuk opsi quit, maka akan muncul cetak terima kasih dan selesai. Di sini saya akan menjelaskan menu login. Ketika kalian sudah login, maka akan ditampilkan menu dan akan keluar 3 opsi. Opsi yang pertama yaitu kelola produk. Pada kelola produk akan muncul 3 opsi, yaitu T tambah produk, E edit produk, H hapus produk. Untuk tambah produk, kalian tinggal menginput nama produk, lalu input harga, input stoknya berapa, dan input diskonnya. Kemudian untuk edit produk, kalian tinggal menginput kode produk yang akan dieditnya apa, input nama produknya apa, lalu input harganya berapa, input stoknya berapa, dan input diskon. Kemudian untuk hapus produk, kalian tinggal menginput kode produk yang akan dihapus, lalu program akan secara otomatis menghapus produk tersebut. Kemudian untuk opsi kedua yaitu proses belanja, kalian akan ditampilkan produk apa saja, kemudian kalian bisa memasukkan kode produk yang akan kalian beli dan jumlahnya berapa. Selanjutnya, kalian bisa memilih ya untuk lanjut belanja atau tidak untuk mengsudahi proses belanjanya. Lalu program akan menghitung total belanja dan input pembayaran. Kemudian kalian akan melakukan proses pembayaran, kemudian program akan dengan otomatis mencetak struknya, lalu kembali ke menu. Baik, terima kasih Nabila yang telah menyampaikan flowchartnya. Selanjutnya ada menu login data pengguna atau kasir yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Pratama. Silakan. Jadi kepada moderator, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur untuk login, yaitu sign up, login, dan juga data kasir. Di sini kami mendefinisikan maksimal underscore user dengan nilai 10. Di sini itu untuk batas usernya atau batas kasirnya 10.
Kemudian kami membuat struct dengan nama kasir yang isinya username dan password yang masing-masing memiliki batas karakter 20 dengan bertipe char. Selanjutnya, di sini saya memanggil struct kasirnya dan memberi nama kasir dan array max user yang tadi didefinisikan. Kemudian saya membuat di sini kasir underscore count bertipe integer yang bernilai 0. Di sini kasir count ini merupakan sebuah data jumlah kasir yang telah melakukan sign up. Selanjutnya ada kasir underscore login bertipe integer dengan nilai -1. Kasir login di sini berfungsi untuk agar si user atau si kasir di sini kan indeksnya mulai dari 0 sampai seterusnya. Nah, di sini indeks ini akan memiliki akses untuk ke menu dan melakukan transaksi. Sedangkan -1 dan minus-minus yang lainnya tidak dapat melakukan transaksi ataupun masuk ke dalam menu. Karena di sini dalam menu utamanya, nah setelah login, jika kasir underscore login tidak sama dengan -1, di sini saya membuatnya -1, maka akan otomatis masuk ke menu. Apabila sama dengan -1, itu tidak akan tereksekusi yang ini. Kita lanjut. Selanjutnya, kami membuat fungsi void dengan nama data kasir. Di sini dengan untuk menyimpan data-data kasir yang telah melakukan login. Dengan menambahkan di sini ada indeks-indeksnya dimulai dari 0 sampai 3 dengan jumlahnya yaitu 4 user atau 4 kasir. Selanjutnya di sini kami membuat fungsi void lagi untuk sign up kasir. Di sini ada pengkondisian apabila kasir count-nya lebih dari maksimal user, maka akan nge-print out pengguna telah mencapai batas, tidak dapat menambah pengguna lagi. Namun apabila pengkondisian ini bernilai false atau kasir count kurang dari maksimal user, maka akan diarahkan untuk menginputkan username dan password. Kemudian kasir count-nya diincrementkan agar bertambah. Dan nge-print out sign up berhasil, silahkan login. Selanjutnya fungsi void lagi untuk login kasir. Di sini didefinisikan lagi username dan passwordnya. Kemudian diarahkan untuk menginputkan username dan password. Kemudian dilakukan perulangan atau pengecekan untuk menyamakan username dan password yang dimasukkan oleh user kepada username dan password yang ada pada array. Apabila sama di sini strcmp di sini digunakan untuk membandingkan username yang dimasukkan oleh si kasir tadi dengan username yang ada pada array. Apabila kedua-duanya sama, maka kasir login di sini nilainya berubah menjadi indeks kasir yang barusan login. Contohnya tadi saya di sini Rizky memiliki indeks 0. Apabila saya melakukan login, maka si indeksnya akan berubah menjadi 0. Kemudian akan nge-print out login berhasil, selamat bekerja. Di sini %s untuk memanggil nama si kasir yang salah dan diarahkan untuk melakukan selanjutnya. Yang terakhir ini fungsi void untuk menampilkan kami beri nama tampilkan underscore kasir yang akan nge-print out data kasir.
dan melakukan perulangan dari indeks ke 0 sampai seterusnya untuk menampilkan seluruh kasir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Rizky. Lanjut ke program selanjutnya. Di sini kita akan menampilkan data produk bawaan. Nah, di sini itu kita memiliki tipe data void untuk menyimpan data produk bawaan. Nah, seperti yang dilihat di gambar di codingan berikut, kita punya tiga tipe data. Kita punya tiga data barang yang ada dalam stok, ada susu UHT, harga, stok, dan diskon yang tertera dalam data tersebut. Nah, lanjut kita memiliki kita masuk ke kelola produk. Nah, di sini pada programnya kita memasukkan dahulu char nama dengan maksimal 50 karakter, double harga dan diskon, integer stok, dan kode produk. Nah, di sini kita akan menjalankan aksi dengan menggunakan if else, dimana ketika if aksi sama dengan T, maka di sini program akan membuat atau menambahkan produk baru ke dalam stok barang dan menginput nama, harga, stok, dan diskon, lalu memasukkannya ke dalam record atau start pada produk. Lalu jika else atau jika jumlah produk tersebut lebih atau sama dengan dari maksimal, maka inventaris dinyatakan penuh. Nah, kemudian selanjutnya jika tidak menambahkan produk, maka akan minta input kembali untuk masukkan aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Di sini if aksi sama dengan E, di sini digunakan untuk edit produk yang ada dengan produk yang baru. Sama seperti tambah, kita akan menambahkan nama, harga, stok, diskon, dan menggantikannya ke produk yang akan kita ubah. Misalkan kita ubah di nomor 2, maka kita akan ubah produk nomor 2. Nah, selanjutnya yang terakhir, jika input pengguna itu H, aksi H, maka produk akan dihapus sesuai dengan kode yang diberikan oleh pengguna. Misalkan 1 kodenya, maka data yang ke-1 akan dihapus, maka jumlah produk akan dikurangi. Nah, setelah itu lanjut ke tampilkan produk. Nah, di sini tampilkan produk ini digunakan untuk menampilkan daftar produk yang ada pada barang atau stok toko. Di sini menggunakan program looping supaya produk akan tampil secara berurutan dari 1 sampai yang terakhir dengan menyertakan nama, harga, stok, dan diskon. Lalu di sini kita buat lagi pilih produk ini digunakan untuk nantinya jika kasir menggunakan aplikasi Hello Mart ini untuk transaksi, maka digunakan program ini. Ini yang pertama digunakan, kita menggunakan if else. Jika kode produk lebih dari sama dengan 1, sama dengan kode produk kurang dari jumlah produk, maka program akan berjalan. Kemudian setelah itu kita masukkan integer index sama dengan kode underscore produk min 1. Nah, setelah itu kita
buat program untuk pembayaran dan total harga yang akan dibayarkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mutia. Si void proses pembayaran udah di record. Di fungsi void proses pembayaran terdapat parameter input, yaitu total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan dan jumlah uang yang diberikan oleh pelanggan. Fungsi pertama-tama memeriksa apakah jumlah uang yang diberikan cukup untuk membayar total belanja. Jika uang lebih kecil dari total, maka akan ditampilkan pesan bahwa uang tidak cukup. Jika uang cukup, fungsi menghitung kembali dengan mengurangi total dari uang. Fungsi mencetak struk belanja berisi informasi tentang transaksi, yaitu nama kasir yang sedang bertugas, daftar item yang dibeli, jumlahnya, dan harga setelah diskon, total diskon yang diterima oleh pelanggan, total item yang dibeli, dan total harga yang harus dibayar, dan jumlah uang yang dibayarkan dan kembaliannya. Di sebuah loop, fungsi mencetak setiap item yang ada di dalam keranjang, berisi nama produk, jumlah yang dibeli, dan total harga setelah diskon. Fungsi ini juga menghitung dan menampilkan total diskon yang diterima oleh pelanggan dan total item yang dibeli. Di akhir struk, fungsi mencetak pesan terima kasih kepada pelanggan. Lalu di fungsi void proses belanja, di fungsi ini, kasir akan melihat daftar produk yang tersedia dan memilih produk serta jumlah yang ingin dibeli. Setelah itu, total belanja akan dihitung dan kasir akan diminta untuk memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Di fungsi ini ada kode underscore produk untuk menyimpan kode produk yang dipilih, lalu jumlah, total underscore belanja untuk menyimpan total belanja yang sedang dihitung, dan lanjut underscore belanja untuk menyimpan pilihan kasir untuk melanjutkan atau tidaknya. Setelah selesai belanja, fungsi ini akan memanggil fungsi proses underscore pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Lalu di fungsi void menu, mendeklarasikan variabel pilihan yang digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Fungsi ini menggunakan loop do while untuk terus menampilkan menu sampai pengguna memilih untuk keluar. Di loop, menu ditampilkan dengan pilihan untuk mengelola produk, memproses belanja, atau keluar dari aplikasi. User diminta untuk memasukkan pilihan menu melalui scanf setelah mendapat input dari pengguna. Program menggunakan switch untuk menentukan tindakan berdasarkan pilihan yang diberikan. Yang case pertama, untuk mengelola produk. Case kedua, untuk memproses belanja. Yang ketiga, menampilkan pesan terima kasih dan keluar dari menu. Dan default, jika pilihan tidak valid, menampilkan pesan kesalahan. Proses ini akan sampai pengguna memilih untuk keluar dengan opsi 3. Dan yang terakhir, fungsi main mengatur alur utama program, memanggil fungsi-fungsi lain untuk menangani pendaftaran kasir, login, dan pengelolaan produk. Tampilannya yang pertama menampilkan pesan sambutan untuk pengguna saat mereka menjalankan program, memanggil fungsi data underscore kasir untuk mengisi array kasir dengan akun kasir yang sudah ditentukan sebelumnya. Memanggil fungsi data underscore produk underscore bawaan untuk mengisi array inventaris dengan produk awal yang tersedia di toko. Menggunakan loop do while untuk menampilkan menu utama kepada pengguna. Di loop, program meminta pengguna untuk memasukkan pilihan dan kemudian memanggil fungsi sesuai pilihan tersebut. Jika pengguna memilih untuk sign up atau daftar, fungsi sign up underscore kasir akan dipanggil untuk akun kasir baru. Jika pengguna memilih login, fungsi login underscore kasir akan dipanggil untuk memverifikasi kredensial. Jika pengguna memilih untuk melihat daftar kasir, fungsi tampil underscore kasir akan dipanggil untuk menampilkan semua kasir yang terdaftar. Jika pengguna memilih untuk keluar, program akan menampilkan pesan perpisahan. Loop do while memastikan bahwa pengguna dapat terus memilih opsi hingga mereka memilih untuk keluar dari program dengan menekan huruf Q atau quit. Baik, terima kasih. Langsung saja kita
Kita coba ya. Nah, setelah di running akan ditampilkan seperti ini. Selamat datang di HelloMart. Ini merupakan halaman utamanya. Apabila si kasir sudah memiliki akun, kita pilih langsung saja login huruf kecil. Nah, kemudian akan disuruh untuk memasukkan username-nya. Di sini langsung saja karena tadi saya sudah mempunyai username-nya, Rizky, dan juga password-nya. Nah, apabila si kasir memasukkan password yang salah, maka username atau password salah dan harus memilih lagi di halaman utama. Kita coba login lagi. Masukkan username. Di sini masukkan password. Nah, kalau berhasil, login berhasil, selamat bekerja Rizky. Kemudian masuk ke menu, di sini ada pilihan 1, kelola produk, pos belanja, dan keluar. Kita coba kelola produk dulu. Nah, kita disuruh untuk memilih 3 opsi, ada tambah, edit, dan hapus. Di sini coba kita tambah aja, tambah. Masukkan nama produknya, kue cubit, harganya 2.000. Kemudian masukkan stoknya ada 20 dan diskonnya 0%. Nah, produk berhasil ditambahkan. Kita selanjutnya coba untuk belanja, proses belanja 2. Nah, tadi kan dijelaskan ada 3 produk bawaan. Tadi saya sudah menambahkan 1 yaitu kue cubit. Langsung saja kita beli, masukkan kode produk yang dibeli. Saya akan membeli susu UHT nomor 1. Jumlahnya 5 saja. Kemudian diberi pilihan untuk melanjut belanja, ya atau tidak. Kita pilih saja ya untuk belanja lagi. Memilih 2 roti tawar. Masukkan jumlahnya 4. Lanjutkan belanja, tidak. Nah, ketika kita memilih tidak, maka akan ditampilkan total belanjanya dan disuruh untuk menginputkan jumlah uang yang harus dibayarkan. Di sini harganya yaitu 113.100. Kita masukkan saja 120.000. Nah, setelah masukkan uangnya, maka akan menampilkan struk belanjanya dengan nama kasirnya di sini sesuai yang login tadi, saya Rizky. Kemudian nama-nama barangnya. Di sini harga persatuannya dikalikan. Ini harga aslinya dan ini total diskon yang diterima. Di sini total itemnya ada 9 dan harga setelah diskonnya 113.100 dan dibayarkan tunai 120.000. Kemudian kembaliannya 6.900. Terima kasih telah berbelanja di HelloMart. Kemudian di sini menampilkan kembali ke menunya. Mungkin sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Rizky. Jadi itulah program HelloMart yang kita buat selama beberapa pekan ke belakang untuk membuat proyek akhir dasar pemrograman. Kami sadari masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan tugas ini. Maka dari itu saya dan teman-teman kelompok 4 memohon maaf bila mana ada kesalahan atau kecacatan dalam melakukan atau menyampaikan
project Daspro akhir ini. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.